Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya nge-YouTube, baru pertama kali ini saya mengalami kejadian yang sedikit unik ya. Jadi bilang saya heran kenapa kok bisa terjadi pada channel sahabat kita. Di situ di saat saya lagi membalas komentar kawan-kawan kita, saya dapat telepon dari sahabat kita pemula ya pastinya. Dia meminta bantuan saya untuk bisa login mengakses channel YouTube-nya karena dia tidak tahu cara mendaftar monetisasi. Nah, di situ saya menolak karena HP saya itu ya memang memorinya penuh, jadi tidak bisa lagi mengakses email yang lainnya. Jadi saya sarankan lewat video call ya. Nah, dari video callan di situ saya mengarahkan channelnya. Saya coba tunjukkan isi kontennya, apakah memang sudah aman, videonya original, dan di situ videonya memang aman ya, original semua dari video panjang dan dari video short. Lalu saya masuk di bagian kelola akun Google. Dari kelola akun Google saya cek di situ apakah sudah pernah membuat Google AdSense atau belum. Nah, memang tidak ada ya, tidak ada Google Payment dan juga tidak ada Google AdSense di kelola akun Google-nya, berarti itu belum membuat akun AdSense. Nah, setelah itu saya sarankan dia untuk mendaftar monetisasi dengan arahan yang saya berikan ya. Yang pertama, mungkin untuk mendaftar monetisasi kan sangat mudah ya. Kita tinggal memijit mulai. Di situ sudah pasti selesai langkah yang pertama. Nah, di langkah yang kedua, ini memang channel ini sungguh-sungguh ya dibilang saya merasa kasihan juga ya. Setelah dia melakukan langkah yang kedua, memijit mulai, di situ saya arahkan untuk memasukkan identitas alamat yang mau kita gunakan untuk daftar Google AdSense. Di situ sudah benar pengisian alamat, pengisian nomor HP ya, pengisian yang pastinya itu sudah memang benar pembuatan akun AdSense-nya. Setelah pembuatan akun selesai, lanjut ke bagian nunggu proses ya. Dalam proses biasanya apabila kita sudah mendaftar monetisasi di langkah yang satu dan langkah yang kedua mendaftar Google AdSense-nya dalam proses, itu biasanya nunggu waktu beberapa hari atau beberapa jam ya, akan proses selesai di langkah yang kedua. Tetapi saya merasa heran, begitu beres membuat akun AdSense, sudah di situ saya cek masih dalam proses ya. Dalam hitungan menit, kawan kita itu langsung menelepon saya lagi. Karena saya waktu itu ya mungkin kalau memang sudah dalam proses, mungkin harus menunggu beberapa hari. Telepon saya tutup dan beliau telepon lagi. Beliau sempat kaget. Kenapa? Begitu masuk di tampilan YouTube Studio, masuk ke bagian monetisasi, kenapa jam tayangnya itu justru harus kita kejar lagi? Yang tadinya mungkin kalau kita sudah mendaftar monetisasi itu kan sudah mencapai 4000 jam tayang. Dan saya sempat tanya, tadinya itu jam tayang berapa? Jam tayang saya bang ada 4030. Dan disitu saya sudah mendaftar monetisasi. Berarti kan memang betul kalau jam tayang sudah mencapai 4000 lebih kita bisa mendaftar monetisasi. Tetapi begitu saya cek di bagian monetisasi yang ada di YouTube Studio, kenapa jam tayangnya itu hanya tinggal 2800? Lalu kemana yang 1200-nya? Nah, saya coba arahkan dia masuk lagi ke bagian dashboard YouTube yang lewat Google Chrome ya. Saya arahkan di situ, dia masuk dan ternyata tampilannya juga sama seperti di halaman YouTube Studio. Nah, ini tandanya jam tayangnya itu
hangus atau ya dibilang ngedrop ya, jam tayangnya hilang. Bukannya hilangnya itu bukan satu atau puluhan atau ratusan, tetapi ini sudah mencapai ribuan lebih. Itu tandanya jam tayang kita itu terkena spam, dan kita harus mau ngejar lagi jam tayang tersebut. Saya arahkan dia, bang, abang terpaksa harus mengejar lagi jam tayang. Dan saya sempat bertanya ya, sebetulnya abang ini jam tayang dari mana? Ya biasanya kan kalau jam tayang spam itu bisa jadi kita membeli, bisa jadi kita melakukan hal-hal yang mungkin menurut YouTube spam ya. Dan beliau sempat berkata jujur sama saya, seminggu dia kejar di laptop, dan beliau memang langsung ke warnet. Jadi mereka itu ya sama temannya sih, saya yakin sama temannya, dia bilang setiap hari itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam di warnet itu ngejar jam tayang secara monoton ya. Ya mungkin menggunakan cloning ya, dari situ kejar, dan memang terbukti sehari itu bisa mencapai, bahkan kalau dia bilang sehari itu bisa mencapai 200 jam 200 jam lebih ya sehari, karena waktu dia kejar itu kan tinggal seminggu lagi, itu jam tayangnya itu sudah mencapai 2000 berapa gitu ya. Nah setelah seminggu itu berhasil 4000 jam tayang tembus. Itu memang saya sempat ya bertanya juga ya, begitu tembus beliau langsung nelpon saya, itu ya memang dalam hitungan hari setelah paginya itu dia cek bahwa jam tayangnya sudah tembus dan disarankan untuk mendaftar monetisasi, malamnya nelpon saya untuk membantu mendaftarkan monetisasi. Nah disitulah mungkin ya jam tayang kita itu ngedrop akibat kita monoton menonton video kita sendiri, tetapi kita tidak tahu cara dan tekniknya. Kalau kita menggunakan cloning ya, meskipun kita cloningnya itu di laptop atau di komputer, bisa jadi aman kalau kita tahu caranya. Jadi usahakan setelah kita mengejar target jam tayang itu jangan terlalu monoton. Sehari mungkin kita kejar lewat laptop atau cloning ya. Misalkan kalau kita nggak punya warnet, nggak punya laptop atau nggak punya komputer pun, kita bisa ke warnet ya. Sekarang kan banyak warnet. Nah di situ kita bisa ngajak temen yang paham bagaimana cara membuka Google Chrome sebanyak mungkin, atau yang dibilang dengan cloning ya. Nah setelah itu mungkin jam tayangnya tersebut belum nempel paten ya, harusnya si channel itu harus menunggu selama 3 hari terlebih dahulu ya. 3 hari terlebih dahulu baru kita bisa mengajukan monetisasi. Apakah dalam hitungan 3 hari tersebut jam tayang kita itu memang nempel terus, tidak hilang? Nah kalau memang sudah nempel tidak hilang, baru kita bisa mendaftar monetisasi. Nah kesalahan channel ini terlalu terburu-buru, terlalu ambisi ingin channelnya dimonetisasi, yang mengakibatkan penghasilan jam tayangnya hilang dan kita harus mengejar lagi monetisasi. Itu ya dibilang di sini pun saya tidak bisa membantu apa-apa ya, karena ya dibilang itu kesalahan channelnya sendiri. Kenapa harus terburu-buru? Coba kalau kita santai di saat ngejar jam tayang itu, ya dibilang sehari kita ke warnet, besoknya kita out, besoknya lagi kita ke warnet. Jadi kalau kita monoton terus menerus menggunakan cloning, itu bisa jadi spam kalau kita tidak tahu caranya. Jadi saya betul-betul miris ya, makanya kenapa sih saya bilang tadi baru ngalamin kejadian seperti ini, karena begitu didaftarkan monetisasi di langkah yang keduanya sudah dalam proses, itu biasanya aman. Tetapi ini kenapa justru begitu dalam proses terus si channel tersebut menutup ya dibilang keluar dari Google Chrome, tetapi begitu dia buka lagi ternyata jam tayangnya hilang. Bukan kesalahan dari YouTube-nya,
bukan kesalahan dari channelnya, ya mungkin kesalahan karena jam tayang kita itu terdeteksi spam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi harus hati-hati di saat kita mau mengajukan monetisasi ataupun kita mengejar jam tayang, itu harus tahu trik dan caranya. Jangan sampai kita terjadi mengalami hal seperti ini ya. Sungguh miris dan kasihan banget ya. Tentunya dia pun akan merasa kecewa, capek-capek ngejar jam tayang tapi jam tayangnya itu hilang. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.